Halo saudara-saudara sekalian. Saya lagi merenung ini, bagaimana kita bersama-sama menyelamatkan dana umat yang ada atau yang dibawa oleh Ustadz Yusuf Mansur. Ada banyak ya yang dana umat yang dibawa oleh dia itu, sumber-sumber kekayaan yang dipegang oleh atau yang dibawa oleh Ustadz Yusuf Mansur itu, misalnya yang pertama dari sedekah. Nah, sedekah ini kan sebenarnya kan dana umat, kemudian dititipkan lewat dia, sehingga dia tidak berhak mengelola dana umat secara personal, sembunyi-sembunyi, tidak transparan, dan tidak diketahui bagaimana nasib dana ini. Nah, jadi ini sumber pertama dari sumber sedekah itu ya. Sedekahnya saya biasa memberi tanda petik ya. Jadi apa namanya? Karena sedekahnya itu apa betul-betul sedekah atau karena ada faktor tertentu ya. Ini sumber pertama. Sumber kedua, dana umat yang dibawa oleh beliau itu adalah dari investasi. Ya, para investor, ada sekian proyek yang dipegang atau yang dijalankan oleh Yusuf Mansur, dan dananya barangkali dipegang dia ya, diduga. Itu juga dana umat yang harus kita selamatkan secara bersama-sama. Karena kalau secara personal beliau sangat tangguh, susah goyah, banyak celah yang bisa dia lakukan untuk untuk menghindari penarikan dana investasi ini. Ini sumber kedua ya. Sumber ketiga sekarang. Sumber ketiga itu dana umat yang dipegang oleh Yusuf Mansur, yaitu dari patungan usaha. Ada patungan usaha, dan yang keempat ada patungan aset ya. Ada apa itu, Kondotel Moyapidi itu, ada Hotel City, kemudian patungan aset tanah. Nah, itu juga dananya ya jelas di bawah dia, uang sudah diserahkan oleh para para investornya ya, atau orang-orang yang terlibat dalam perkara ini, dan sudah dipublish, mereka melakukan publikasi lewat YouTube, lewat media lain-lainnya gitu, dan semua orang sudah banyak yang tahu, saya kira di Indonesia lah gitu ya, atau juga di beberapa negara itu, karena seperti YouTube saya itu ditonton di 13 negara itu yang nonton itu, jadi sudah menyebar ke berbagai negara ya kasus ini. Kemudian yang kelima itu dana umat yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu, dana ini jemaah umroh. Jadi konon katanya sudah 5 tahunan nggak ada kejelasan kapan mau diberangkatkan. Ya, memang ini selama pandemi ini saya kira dimaklumi ya. Mulai 20 ya, 20, 21, ini masuk 22. Tapi ini 22 sudah mulai pada berangkat ini. Artinya dana itu harus Yusuf Mansur kembalikan, atau ada timing yang jelas kapan itu mereka diberangkatkan, yang sudah antri itu ya, sudah membayar. Mungkin DP-nya saya tidak begitu paham detailnya, tapi yang jelas jemaah ini pun sudah menitipkan dana untuk pelaksanaan ibadah umroh. Kalau tidak jelas kapan timingnya, karena Yusuf Mansur dirundung ini persoalan-persoalan keuangan seperti ini, ya harus ada kejelasan dikembalikan. Ya lagi-lagi pengembalian ini karena sudah mengendap, mestinya tidak 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 hanya pokoknya saja, harus ada uang terima kasihnya. Itu kalau misalnya diupayakan, diusahakan, dimudorobakan juga harusnya bertambah ya. Belum lagi nilai kursnya yang berbeda, ada inflasi dan seterusnya, harusnya mempengaruhi itu. Jadi kembalikan melebihi dari yang dulu mereka titipkan juga itu. Atau bagaimana lah mekanismenya, yang penting itu dana umat juga yang harus diselamatkan secara bersama-sama. Jadi ada beberapa hal ya, coba kita lagi sumber dana umat yang dipegang Yusuf Mansur. Yang pertama dari sedekah itu, kemudian dana investasi ya, kemudian dana patungan usaha, dana patungan aset, dana umroh, dan lain-lain lah, mungkin yang tidak kita ketahui ya. Jadi dana dana hasil usaha itu, misalnya Yusuf Mansur kan menginvestasikan di Bank MNC, atau di resto Shake itu, apa itu
Itu kan dana itu kan berkembang, artinya dana itu pun menjadi sumber dana umat juga. Yang tadinya uang sedekah misalnya terkumpul 100 juta, kemudian begitu dimasukkan ke warung makan stick and shake itu kan jadi bertambah, itu pun juga jadi dana umat juga, itu uang sumbernya dana umat kok. Jadi harus ada apa namanya, penuntutan-penuntutan yang jelas juga, sumber-sumbernya ini, kemudian diperkirakan sudah nyampe berapa gitu kan, atau berapa jumlahnya, ya tidak harus detail ya, tapi itu dana umat saya kira. Jumlahnya sampai ratusan juta perkiraan gitu ya. Dengan melihat sumber-sumbernya, kemudian jumlah pengakuan dari para investor, orang-orang yang terlibat, itu sudah kelihatan jumlahnya dan sangat luar biasa. Jadi ini memang fenomena yang unik tapi juga geli gitu kan. Di sisi lain bikin marah, bikin mangkal dan seterusnya. Ya begitulah saya kira dunia dakwah ini diuji oleh seorang ustadz ya, seorang yang diustadkan atau yang mendadak ustadz ya, atau ustadz kebenaran. Yang jelas ini kasus pertama kali di dunia dakwah, khususnya di Indonesia, dan harus diselesaikan supaya citra dakwah kembali baik, dan bahwa dakwah itu untuk mengajak orang kepada Allah ya, bukan mengajak orang untuk mengumpulkan uang ya, kemudian digunakan secara serampangan dengan penggunaan-penggunaan yang tidak jelas. Oke, saya kira itu saudara, mudah-mudahan dana umat ini bisa kita selamatkan secara bersama-sama.